Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Dwi Isabella, NRP 5026 201036. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan full life cycle use case. Nah, akan tetapi sebelum masuk ke dalam full life cycle use case, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan ide, kemudian permasalahan dan solusi yang mungkin, serta segmentasi terkait dengan ide atau produk yang akan dikembangkan. Karena ide ini berbeda dengan seri sebelumnya atau seri 1. Nah, adapun idenya yaitu sebuah tool manajemen inovasi yang digunakan untuk memanajemen inovasi atau menghubungkan antara guru dan tendik dengan kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini sebagai pimpinan mereka. Nah, targetnya sendiri adalah guru dan tenaga kependidikan. Nah, adapun permasalahannya yaitu adanya kewajiban atau keharusan bahwa guru dan tenaga kependidikan itu harus mempunyai atau membuat inovasi baru, one teacher, one innovation. Nah, ini sebenarnya udah dideklarasikan atau ada peraturannya. Nah, ini dikatakan salah satu kepala sekolah yang ada di daerah Kabupaten Madiun, beliau mengatakan bahwa satu guru itu harus memiliki satu inovasi. Nah, di mana jadi kewajiban seorang guru itu tidak hanya mengajar siswa di kelas, tapi harus memiliki inovasi, di mana inovasinya ini tidak hanya seputar pembelajaran di kelas, seperti media pembelajaran, tapi bisa di luar itu. Intinya inovasi ini bisa dikembangkan dan diimplementasikan. Nah, tapi terdapat guru atau tenaga kependidikan yang sudah merencanakan inovasi, akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Dia hanya sebatas rencana, tapi tidak direalisasikan. Kemudian, kemauan guru dan tenaga kependidikan untuk berinovasi itu masih rendah, karena kurang adanya penghargaan atau reward, baik dari sekolah ataupun dari dinas, dalam artian di sini adalah cabang dinas. Kemudian kesadaran guru dan tenaga kependidikan juga masih rendah. Hal ini mungkin terjadi karena meskipun tadi dikatakan bahwa satu guru itu, harus atau dianjurkan untuk membuat satu inovasi baru, tapi kenyataannya, eee, jika tidak melakukan inovasi ini tidak ada peringatan atau tidak ada, denda dan lain sebagainya. Nah, dari sini adapun solusi yang mungkin yaitu sebuah alat untuk melakukan manajemen inovasi yang bisa mengelola inovasi dari guru dan tenaga kependidikan, biasanya disingkat dengan GTK, sehingga inovasi yang mereka rencanakan itu lebih terarah dan bisa direalisasikan sesuai dengan waktu yang telah, eee, ditentukan sebelumnya gitu. Di mana tools ini memungkinkan kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah itu bisa melakukan monitoring segala aktivitas dari masing-masing guru, yang melakukan rencana, inovasi tersebut dan memberikan reward berupa sertifikat. Nah, di sini pastinya akan meningkatkan antusiasme guru dan juga tenaga kependidikan atau GTK untuk melakukan inovasi. Nah, untuk memberikan reward-nya ini sebenarnya ada 2 penilaian, di mana penilaiannya ini dari masyarakat yang sifatnya itu anonim dan juga penilaian dari kepala sekolah. Nah, kalau penilaian dari kepala sekolah ini sifatnya lebih ke subjektif. Nah, adapun untuk, terkait dengan proses bisnis, penilaian ini nantinya akan, disesuaikan dengan keinginan dari pembeli atau sekolah. Nah, adapun dari situ untuk segmentasi pasarnya yaitu ini kita masuk ke dalam sekolah, ada negeri dan swasta, kita ambil yang negeri aja dulu. Kemudian untuk, wilayahnya itu sekitar area Kabupaten Madiun. Nah, ini ada SD, SMP, SMA, dan SMK. Di sini kita pilih SMK karena, menurut kami SMK itu sekolah yang lebih kompleks gitu dibandingkan SMA, karena di sana juga ada gurunya itu juga bermacam-macam, ada yang guru produktif, ada juga yang guru mata pelajaran umumnya itu. Dan di sana juga ada Toolman Lab misalnya. Nah, di mana di SMK ini,
Untuk user atau penggunanya itu nanti bisa guru, kemudian, kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini yang nantinya akan melakukan, review atau penilaian, sehingga inovasi ini layak nggak sih dikasih penghargaan, seperti itu. Kemudian juga ada tata usaha, kemudian tenaga perpus, penjaga sekolah, kemudian ada Truman Lab dan bisa juga tukang kebun, gitu. Nah, dari sini bisa disegmentasikan bahwa ada 7, yang pertama itu sekolah negeri di daerah Kabupaten Madiun dengan jenjang SMK, yaitu usernya guru, kemudian sekolah negeri dengan, daerah Kabupaten Madiun jenjang SMK dengan usernya kepala sekolah, kemudian usernya tata usaha, tenaga perpustakaan, kemudian tenaga penjaga sekolah, toolman lab, dan tukang kebun. Nah, kemudian kita masuk ke dalam full life cycle use case. Jadi dari, sedikit solusi permasalahan dan inovasi tadi, ada 10 step terkait dengan life cycle use case. Yang pertama terkait dengan aware of need and to take action. Nah, di sini, poinnya itu yang pertama, jadi adanya one teacher, one innovation. Nah, ketika ini mempunyai ide inovasi baru, akan tetapi hanya sekedar rencana, tidak ada tindak lanjut, dan sehingga rencana tersebut terbengkalai atau tidak jadi terrealisasikan. Nah, ini bisa jadi karena, tidak ada peringatan semacam waktu atau juga peringatan dari, pimpinan sendiri. Oh, ini memang wajib tapi tidak ada, semacam teguran atau peringatan, seperti itu. Nah, karena merasa membuat inovasi itu susah, butuh waktu, butuh biaya, tapi tidak ada penghargaan, itu sangat ya mungkin mereka bisa saja malas, gitu. Kemudian, walaupun ada anjuran, one teacher, one innovation, tapi tidak ada peringatan yang berlaku jika mereka itu tidak membuat inovasi baru. Kemudian find out about your product. Nah, di sini adalah mengadopsi aplikasi untuk diterapkan di sekolah mereka. Bertanya pada sekolah lain terkait produk agar bisa diaplikasikan ke sekolah mereka dan salah satunya juga bisa mencari di internet. Kemudian untuk point analysis and evaluate options, yang pertama itu mempertimbangkan kesesuaian fitur dari produk dengan kebutuhan mereka, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan produk, dan mempertimbangkan kemudahan pengaplikasian produk. Kemudian decision to acquire your product, yaitu memilih produk kami karena sesuai dengan kebutuhan mereka, memilih produk kami karena produk ini sederhana dan mampu membantu mengcover semua permasalahan mereka, dan yang ketiga yaitu memilih produk kami karena dapat membantu meningkatkan, produktivitas dan kualitas guru. Kemudian, poin pay for your product, di sini melakukan pemesanan dan menyesuaikan kebutuhan jika ingin fitur tambahan, kemudian melakukan pembayaran. Nah, di sini ada 2 cara, jika include domain maka, biayanya tambah, tapi, jika tidak include dengan domain dan hosting, biasanya, sekolah yang sudah punya, itu berarti pembiayaannya bisa dikurangi itu. Kemudian install and use your product. Di sini kami yang akan melakukan deployment aplikasi baik dari hosting dan dari hosting mereka atau satu paket dengan aplikasi. Di sini kami akan memberikan buku panduan menggunakan aplikasi. Nah, selain memberikan buku panduan, kami juga akan memberikan video demo penggunaan aplikasi karena mungkin beberapa pengguna nantinya akan masih kesulitan jika hanya diberikan buku panduan. Kemudian receive product support. Nah, di sini memastikan bahwa produk itu terintegrasi dengan proses bisnis mereka, sehingga produk dapat digunakan secara efektif dalam operasi sehari-hari. Kemudian memastikan bahwa seluruh pengguna yang terlibat itu paham dari esensi dari produk ini, sehingga produk yang dapat digunakan secara optimal untuk keuntungan mereka. Kemudian quantify value from your product. Di sini merealisasikan inovasi dari rencana sebelumnya menjadi sebuah produk atau
layanan jadi yang, bisa diimplementasikan atau yang bisa diaplikasikan. Nah, di sini mendapatkan penghargaan atau reward untuk keuntungan mereka dan, mendorong melakukan inovasi baru lagi. Kemudian buy more product, ini mendapatkan value yang sesuai dengan kebutuhan mereka, kemudian membuat pengguna merekomendasikan produk kepada pihak lain. Dan yang terakhir, tell other about your product. Di sini menyebarkan informasi tentang produk dari mulut ke mulut atau dari media sosial, kemudian memberikan testimoni melalui web kami atau media sosial kami. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan full life cycle use case dari e-inovasi GTK. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.